Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Indriani, CGP Angkatan 7 Kabupaten Lampung Barat. Dalam demonstrasi kontekstual modul 3.1, saya akan mewawancarai dengan kepala sekolah terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Imam selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Cilencau yang sudah bersedia untuk wawancara pada hari ini. Langsung aja ya Pak ya. Pertanyaannya pertama, jadi selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk ke dalam dilema etika atau rujukan moral Pak? Ya, baik, terima kasih Bu Dewi. Jadi kita melihat dari beberapa kasus ya yang mungkin sering terjadi juga di sekolah ini. Ada diantaranya salah satu contoh kasus yang mungkin ini masuk di dalam dilema etika. Seperti misalkan guru A seharusnya hari ini ada materi pembelajaran yang harus disampaikan di dalam kelas, tetapi secara tiba-tiba ada panggilan dinas di instansi yang lain dan itu tidak bisa diwakilkan. Nah, model-model kasus seperti ini masuk ke dalam dilema etika. Kenapa? Karena dalam memutuskan kita ya dilema. Dalam sisi lain bahwa guru si A memang harus memiliki tanggung jawab menyampaikan kewajibannya di dalam kelas, sementara yang satu juga ini memang harus dilaksanakan karena panggilan dari dinas instansi yang tidak bisa diwakilkan. Nah, dalam hal ini menjadi dilema saya terutama sebagai kepala satuan pendidikan. Nah, kalau untuk contoh-contoh kasus yang lain yang terkait dengan rujukan moral ya saya kira lebih ringan dibandingkan dengan yang dilema etika. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang kepentingannya itu memiliki sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan nih Pak? Ya, seperti yang tadi ya, salah satu kasus yang saya contohkan atau mungkin dalam contoh yang lain yang terjadi di masyarakat nih, karena kita masyarakat Lampung ini ada mengenal istilah ngayuh dan itu juga tidak bisa dihindari karena juga terkait dengan adat istiadat masyarakat. Ngayuh ini tidak bisa juga harus hadir, padahal guru A misalkan juga punya kewajiban di sekolah dan lain sebagainya. Nah, untuk memutuskan mana yang terbaik, maka ya kita harus mencari fakta-fakta terlebih dahulu. Jadi kita harus menimbang mana yang menurut kita lebih diberatkan itu karena terkait dengan azas kebermanfaatan. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih Pak yang biasa dilakukan Bapak selama ini Pak? Tidak ada prosedur baku, saya tidak melakukan prosedur baku, tetapi yang biasa saya lakukan ya, ini yang biasa saya lakukan untuk menangani kasus-kasus yang seperti ini. Yang pertama tentunya kita identifikasi dulu berdasarkan fakta yang di lapangan, guru yang bersangkutan kemungkinan kita panggil secara langsung, kemudian selanjutnya ya kita mencari solusi yang terbaik. Ini tadi berdasarkan pada asas kebermanfaatan dari dua kejadian tersebut, baru nanti kita ambil kesimpulan. Nah, hal-hal yang Bapak anggap efektif nih Pak dalam menjalankan keputusan, kira-kira seperti apa Pak? Ya, kalau yang kita anggap efektif dalam mengambil keputusan ya segera kita laksanakan, kita ambil tindakan. Misalkan pada saat kasus A tadi ada kemungkinan kan pasti guru kita menghadap ke kepala sekolah untuk meminta izin karena ada panggilan. Nah, jadi biar efektif dalam memutuskan itu, maka hari itu juga kita saya bersama dengan orang-orang yang berkepentingan di dalamnya seperti wakaf kurikulum, kemudian guru piket,
ya kita panggil untuk berdiskusi mencari solusi yang terbaik. Artinya saling Ya, berkomunikasi ya saling Pak. berkomunikasi karena tidak mungkin saat kepala sekolah akan memutuskan sendiri karena ini terkait dengan beberapa pengurus sekolah seperti wakil kurikulum. Kemudian kalau misalkan terkait dengan kesiswaan, ya tentu kita akan melibatkan kesiswaan dan juga guru BK kita panggil, kemudian juga melibatkan guru-guru piket. Artinya berkolaborasi bersama ya, Ya, Pak ya. dalam hal ini kita menganut asas gotong royong, jadi kita berkolaborasi dalam mencari solusi dari permasalahan itu. Hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini yang merupakan tantangan ya Pak ya? Tentunya pasti setiap keputusan itu memiliki tantangan tersendiri. Ya, tantangannya yang jelas begini, karena ini kan makanya dilema. Dalam sisi lain kita mau menegakkan disiplin ini, karena si A memang punya kewajiban yang harus disampaikan, tetapi di sisi lain kan kepala sekolah juga harus mempertimbangkan itu ada enak nggak enak dan lain sebagainya. Atau kalau misalkan itu terkait dengan kegiatan masyarakat kan tentunya kita juga mempertimbangkan itu gitu. Jadi ya kesulitannya hanya itu sih sebenarnya, kita lebih apa ya, kadang-kadang kita mempertimbangkan faktor-faktor yang lain. Apakah Bapak memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, Pak? Misalnya nih, Bapak membuat suatu jadwal untuk menyelesaikannya atau diselesaikan langsung di tempat, Pak? Atau prosedur ada yang lain nggak, Pak? Untuk yang kita jalankan selama ini tidak, jadi sifatnya adalah insidentil saja. Jadi ketika ada permasalahan maka hari itu memang harus kita selesaikan, kita cari apa ya solusi yang terbaik itu untuk bersama tadi dengan pengurus sekolah. Misalkan kalau berkaitan dengan kurikulum ya saya libatkan wakil kurikulum, guru piket, karena ini kan terkait dengan pembelajaran di kelas kan gitu. Kemudian kalau dia terkait dengan kesiswaan tadi ya hari itu harus selesai, kita panggil wakil kesiswaan, kemudian BK-nya dan seterusnya. Gitu. Ada nggak Pak seseorang atau faktor-faktor nih yang selama ini tuh mempermudah, jadi membantu Bapak itu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Nah itu tadi untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan, karena ini kan tidak bisa kita ambil sendiri ini, maka saya butuh masukan dari teman-teman, jadi kita berkolaborasi. Jadi ketika di situ ada pembelajaran ya saya akan berkolaborasi dengan wakil kurikulum, dengan guru piketnya. Kemudian kalau terkait dengan kesiswaan tentu saya akan berkolaborasi dengan wakil kesiswaan tadi, dengan guru BK juga guru piket. Jadi intinya kita berkolaborasi menyesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi. Gitu ya, Pak. Iya. Oke. Nah dari semua hal yang telah disampaikan tadi Pak nih, jadi pembelajaran apa sih Pak yang dapat Bapak petik nih dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika Pak? Ya, jadi pengalaman yang saya rasakan ya sebagai seorang pemimpin saya harus mengambil keputusan yang tepat. Iya. Win-win solution ya Pak ya. Kita harus tepat dalam mengambil keputusan, tentu dengan mempertimbangkan masukan-masukan yang tadi saya sampaikan. Kita berkolaborasi dengan pengurus sekolah yang lain, karena bagaimanapun kalau kita mengambil keputusan tidak tepat tentu nanti akan berpengaruh terhadap ada risiko yang kita ambil seperti itu. Baik, terima kasih untuk wawancara hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat untuk semuanya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih nih kepada Pak Anang Aliani Santoso selaku Kepala Sekolah SMP 1 Pagar Dewa. Sebelumnya saya minta izin nih ya Pak ya. Saya akan mewawancarai terkait Bapak sebagai Kepala Sekolah, yaitu cara pengambilan keputusan terkait dilema etika di sekolah gitu Pak. Sebelumnya saya ingin tanya nih Pak, bagaimana sih selama Bapak memimpin di sekolah ya, mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral?
Ya, terima kasih. Pada dasarnya seorang pemimpin ini harus berani mengambil sebuah keputusan. Itu pasti. Iya. Karena bagaimanapun keputusan itu baik itu yang sifatnya positif dan tujuan utamanya adalah memajukan daripada instansi atau lembaga sekolah tersebut. Nah, ketika kita mengambil sebuah keputusan ini, yang pertama adalah mengidentifikasi keputusan itu dianggap krusial atau tidak. Nah, jadi kalau itu dianggap krusial, ya otomatis kita mengedepankan asas musyawarah terhadap stakeholder yang ada di sekolah tersebut. Nah, ketika itu sifatnya sangat tidak terlalu besar dan tidak terlalu berpengaruh pada sebuah lembaga, ya cukup spontanitas. Itu keputusan yang biasa saya lakukan. Tapi yang jelas kalau itu berpengaruh besar terhadap sekolah, contohnya membahas sebuah tata tertib, terus aturan-aturan yang ada di sekolah, jam mengajar guru dan lain-lain, itu pasti melibatkan seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Nah, itu pasti. Nah, karena bagaimanapun saya juga menunggu ide-ide atau masukan yang berasal dari dewan guru ataupun tenaga administrasi yang ada di sekolah tersebut, sehingga ketika nanti terputuskan sebuah keputusan itu, sebuah diskusi masalah keputusan itu nanti akan dilaksanakan keputusan itu secara tanggung jawab. Nah, jadi ini bukan keputusan kepala sekolah sendiri, tapi adalah keputusan bersama. Kepentingan semuanya mengikuti diskusi tersebut dalam membuat sebuah keputusan, sehingga itu adalah merupakan kolaborasi dari stakeholder yang ada di sekolah. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih Pak, jadi sama-sama keduanya ini mengandung nilai kebajikan gitu Pak? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ketika kita dihadapkan dengan masalah yang 50-50 itu ya, sama win-win solution nanti, ya artinya ketika tadi kita contohkan seandainya guru ini ya aturannya memang mengajar 24 jam di kelas dan kegiatan-kegiatan lain yang ada di sekolah. Seandainya terjadi kepentingan atau kepentingan sifatnya insidental, ya diperbolehkan, tapi guru itu harus memberikan tugas terhadap anak melalui guru piket. Ini biasanya yang kita lakukan seperti itu, dan alhamdulillah tidak terjadi masalah-masalah yang signifikan kalau itu bisa dilaksanakan sementara ini. Nah, tapi juga tidak boleh terlalu sering meninggalkan tugas ini. Artinya meskipun itu sama-sama penting, tapi artinya jangan terlalu sering. Kalau sekali 2 kali ya oke lah, tapi kalau sudah 3 kali ini ya tidak oke. Nah, itu. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak untuk mengambil keputusan itu Pak? Untuk mengambil keputusan ini yang jelas, kalaupun ini yang berkaitan dengan apa tadi, moral tadi ya, dilema etika tadi, nah pasti saya ajak duduk guru yang seperti itu, saya ajak diskusi. Nah, jadi hal yang seperti ini sebenarnya komunikasi inilah yang penting. Kenapa di sekolah ini sering terjadi masalah-masalah, yaitu karena tersumbatnya sebuah komunikasi. Miscommunication-nya ini, ketika saya yakin kalau diajak komunikasi, guru ini juga ya punya tanggung jawab begitu. Tapi kalau kita sudah sama-sama cuek, udahlah kita memang sering pergi ataupun pergi kemana, sering meninggalkan tugas, nah kita kepala sekolah biasanya membiarkan aja. Nah, ini yang sumber masalahnya itu di situ, karena tidak ada jalinan komunikasi gitu. Selanjutnya hal-hal apa sih Pak yang efektif nih Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang dianggap efektif bagi Bapak? Pada dilema etika ini sebetulnya ya, tadi kita contohkan kalau guru sering meninggalkan tugas ataupun MGMP dan lain-lain, sebetulnya untuk kegiatan MGMP yang sama-sama posisinya dengan mengajar ini adalah balance ya dengan MGMP, karena MGMP juga untuk peningkatan kompetensi tenaga guru.
ya kan. Kalaupun kita lihat di situ biasanya kalau di Lampung Barat ini untuk guru-guru yang punya mata pelajaran MGMP dikosongkan, itu yang efektif. Jadi seandainya bahasa Inggris ini adalah MGMP-nya pada hari Selasa, otomatis guru bahasa Inggris semua di Lampung Barat atau di sekolah saya ini hari Selasa tidak ada jam. Nah, dengan cara seperti itu saya rasa sangat efektif sehingga tidak meninggalkan jam yang ada di sekolah. Gitu. Selanjutnya, hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan? Pasti ada ya Pak ya, setiap Bapak akan keputusan itu pasti ada tantangannya ya Pak ya. Berupa apa Pak biasanya Pak? Nah, tantangan ini biasanya apa yang menjadi keputusan ini memang kadang-kadang tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. 80, 85 itu. Jadi implementasi kalau dalam tantangannya implementasi dari sebuah keputusan itu. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema? Nah, selanjutnya nih Pak, apakah Bapak itu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu untuk sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Tentu, kalau jadwal itu pasti. Jadi apa yang menjadi sebuah keputusan ini setelah itu diterapkan atau diimplementasikan, ini minimal harus ada evaluasi. Seberapa jauh keputusan tadi telah dilaksanakan oleh stakeholder yang ada di sekolah. Jadi kita bisa memantau. Kalau itu bisa kita evaluasi, oh ini yang kurang, ini yang perlu ditambah. Nah seperti itu. Artinya tiap ada evaluasi periodik daripada penerapan sebuah keputusan. Jadi bergantung sama suatu permasalahan itu ya Pak ya. Kalau bisa langsung diselesaikan, ya langsung selesaikan. Kalau enggak ya tadi kita aja diskusi. Ada nggak Pak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini dapat mempermudah membantu Bapak dalam mengambil suatu keputusan Pak? Pasti itu. Jadi dalam sebuah instansi ini kan hal biasa, ada yang nilainya ada yang super, ada yang lower, ini hal biasa itu. Nah ketika yang kita ajak ini adalah punya nilai lebih dari rata-rata, ya otomatis pasti kita ajak komunikasi kan, kita ajak bagaimana cara berdiskusi, bagaimana sekolah ini atau lembaga ini akan menjadi lebih baik ke depannya. Jadi kepala sekolah ini tidak akan mendapatkan sebuah kesuksesan sendiri, itu tidak mungkin. Pasti ada mitranya, ada kawannya. Jadi kalaupun keberhasilan ini adalah keberhasilan bersama, bukan keberhasilan kepala sekolah. Meskipun keputusan itu adalah dipimpin oleh seorang kepala sekolah. Nah, dari semua hal yang sudah disampaikan Pak, kira-kira menurut Bapak pembelajaran apa sih Pak yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan Pak? Sebetulnya keputusan ini kita ambil adalah mau nggak mau bagaimana sih kawan-kawan ini yang ada di sekolah, terutama guru dan staf TU ini bisa menjalankan tugas fungsinya sebagai tugas dan fungsinya sebagai seorang guru ataupun seorang tenaga administrasi sekolah. Nah ini perlu kita sadarkan. Jadi kalau nggak kita sadarkan kadang-kadang ya kayak kereta api, kadang-kadang ya turun dari rel, kadang naik, kadang nyamping, nah seperti itu. Nah ini perlu kita ingatkan. Dengan cara-cara mengingatkan inilah perjalanan daripada sebuah kereta api ini akan mulus, bukan mulus artinya tidak pernah jatuh, ya tetap kalau jatuh bangkit lagi itu ya biasa, hal biasa ya itu. Baik, terima kasih untuk wawancara hari ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.